إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, Dewan Guru dan juga para santri, tolong tidak ada yang tidur. Sekarang sudah saya mulai terapkan, yang tidur saya suruh berdiri sampai selesai khutbah. Ya, siap-siap mau berdiri atau mau tidak tidur, karena khutbah ini tidak lama. Dan mohon bantuannya yang saya suruh berdiri kanan kirinya untuk menegurnya, mengingatkan supaya cepat berdiri biar tidak mengganggu khutbah. Di dalam hadis Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ke-8 dari hadis Abu Hurairah Abu Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fantahu. Apa-apa yang saya larang dari agama ini tinggalkan. Kenapa hadirin sekalian tidak seperti wama amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, dan apa-apa yang saya perintahkan lakukan sebatas kemampuan kamu. Jadi untuk masalah larangan tidak ada catatan tinggalkan semampu kamu, itu enggak ada. Kenapa? Ini kita akan pedar, kita akan dudukkan kurang lebih di dalam 1/4 jam khutbah ini. Tetapi sekarang wama amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian suatu perintah, maka datangilah sebatas kemampuan kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah, kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar. Pertanyaan-pertanyaan terhadap sesuatu yang jelas. Pertanyaan di dalam rangka untuk ngeyel. Makanya Allah tegaskan, wala tas'alu an asya'a tubdalakum.
Jangan kau menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Kenapa babi diharamkan? Sekarang yang paling penting ketika ada daging babi, kamu makan enggak? Kenapa khamr diharamkan? Bagaimana sekarang ini Anda meyakini kemudian Anda amalkan untuk tidak minum khamr? Begitu juga zina, judi, dan seluruh kemungkaran. Kenapa hadirin sekalian? Karena rata-rata orang yang paling banyak bertanya adalah orang yang paling jarang mengamalkan pertanyaan tersebut. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, sal tafaqquha wa la tasal ta'annuta. Tanya itu untuk kefahaman, bukan tanya untuk pengeyelan. Nanya ngeyel, nanya untuk mengelak supaya nggak kena hukum. Ada di antara jamaah kajian umpamanya, ada di antara kaum muslimin bertanya-tanya kepada ustadz supaya mendapatkan plesetannya ustadz, sehingga jawaban kepleset, sehingga dia bisa mengamalkan apa yang selama ini dilarang. Ustadz, bagaimana kalau yasinan hanya sekedar baca Quran? Padahal target pertanyaan tersebut, dia ingin melegalkan acara yasinan yang selama ini dia sudah lakukan. Ustadz, bagaimana kalau sekarang minjem riba ke bank syariah, bunganya cuma sedikit. Untuk melegalkan supaya sekarang ini bunga-bunga bisa dimakan semuanya. Bahkan di antara mereka ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya ikhtilat di kuliah? Campur lagi perempuan untuk melegalkan pacaran dia nanti hubungan laki dengan perempuan, karena ustadz yang jawab itu kepleset. Bagaimana ustadz hukumnya mendengarkan musik pada waktu Idul Fitri? Memang Rasulullah membolehkan kita untuk main tuf, tetapi itu nanti kalau ustadznya kepleset, musik halal digunakan untuk pembenaran, menghalalkan musik di luar Idul Fitri. Bahkan semua musik yang penting tidak mengganggu ibadah, yang penting sekarang ini tidak melalaikan ibadah, melalaikan kepada Allah, maka musik itu halal. Itu yang mereka inginkan. Makanya sebatas itu larangan, kita tidak perlu banyak cincong, kita tidak perlu banyak bertanya. Rasulullah katakan, wa ma nahakum anhu fantahu, titik. Tinggalkan. Kenapa? Karena alasannya aslinya larangan itu nggak ada. Artinya dari sekalian tidak ada sesuatu keharusan, kepentingan, apalagi keutamaan kita untuk minum khamr. Aslinya nggak ada sekarang ini mencuri, ngerampok. Aslinya nggak ada korupsi itu. Kemudian Anda ada-adakan, Anda melakukan pelanggaran itu. Makanya bahasa agama cuma satu, jangan. Karena aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada kepentingan, aslinya nggak ada kemanfaatan. Makanya di sini rahasianya kenapa ketika selagi itu larangan, Islam itu tegas, fantahu, hentikan. Kalau sekarang perintah itu tunaikan sebatas kemampuan kamu. Karena apa? Karena perintah itu aslinya ada. Aslinya memang kita itu dianjurkan, diutamakan. Kemudian di dalam pelaksanaan orang itu kemampuan berbeda-beda, kemampuan macam-macam, makanya di dalam melaksanakan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Tapi ketahuilah, perintah agama itu tidak ada yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Makanya Allah memberikan satu kaidah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ini sudah mulai ada yang saya suruh berdiri. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat sholat kita, ditunaikan 5 kali sehari. Yang duhur sekarang 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Semua kaum muslimin berbagai macam level kesehatan dan juga kemampuannya sama bisa datang ke masjid.
bisa menunaikan itu dengan mudah. Perintah hijab dengan berbagai macam level, kelas akademik dan sosial perempuan, semua dengan mudah melakukan hijab tersebut, mengamalkan perintah hijab tersebut. Coba sekarang zakat. Ketika sekarang ini ada usaha jerih payah dari manusia, peras keringat banting tulang, Allah cuma ambil 2,5%. Ketika sekarang ini meningkat sedikit, hujan beli, airnya beli, maka tanaman itu dikenakan 5%. Kalau sekarang tidak beli, hujan mengandalkan dari langit, dan tanah itu datang dari Allah, petani itu rata-rata menanam saham cuma 10%. Dalam pertanian, perkebunan itu hadirin sekalian, petani itu sebetulnya hanya menanam usaha dan investasinya itu 10%. Bibit, sekarang saya tanya kepada seluruh petani, ketika sekarang tumbuhan itu meninggi sampai berbuah, apakah dia berperan? Kemudian sekarang mengeluarkan berbagai macam rasa, ada yang sekarang kecut, ada yang manis. Apakah dia juga investasi? Menanam saham di situ? Tidak. Bahkan usaha petani cuma 10%. Coba, adil dan rahmannya Allah. Allah hanya minta 10% dari hasil pertanian. Itu pun untuk dikasihkan fakir miskin. Bukankah suatu keadilan dan keramahan yang diberikan oleh Allah? Tapi betapa banyak umat Islam, kaum muslimin yang bakhil. Hadirin sekalian, supaya kita terdorong mengamalkan perintah Allah, maka di sini saya turunkan kisah-kisah menarik. Intinya, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah mengutus, Rasul juga memutuskan suatu putusan, memerintahkan satu perintah, milih-milih dari perintah tersebut. Kita ambil contoh pertama yang utama, ini adalah keteladanan seumur hidup ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah perintahkan, wahai ibundanya Nabi Musa, lempar, buang Nabi Musa itu ke sungai. Dia tidak mencoba untuk menggunakan fitrahnya, akal sehatnya, dan juga naluri sebagai seorang ibu. Tetapi yang didahulukan, yang diutamakan adalah perintah Allah. Langsung ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia siapkan peti dan dilempar Nabi Musa ke dalam sungai Nil. Coba kalau sekarang, wanita-wanita zaman sekarang mendapatkan perintah itu, yang didahulukan apa? Perasaannya. Ya gimana ini, suruh ngelempar anak ini, saya selamatkan, saya sembunyikan supaya jauh dari mara bahaya, supaya tidak mengenyam kematian yang diancam oleh Fir'aun. Ini malah disuruh masukkan ke dalam sungai. Secara logika mati enggak sungai Nil? Coba bayangkan, lebarnya kayak apa, dalamnya kayak apa, dan Masya Allah derasnya kayak apa, dan dahsyatnya kayak apa. Apa yang dilakukan oleh bunda Nabi Musa? Logika dienyahkan, perasaan ibunya juga dihilangkan, apalagi hanya sekedar mengikuti perasaan dan hawa nafsu. Maka akhirnya dia siapkan kotak, bayi yang baru lahir dia masukkan ke dalamnya, kemudian dilempar sungai Nil. Hanya ikhtiar, sebagai ikhtiar manusiawi, kakaknya disuruh mantu, itu peti nanti akan nyangkut di mana, kakaknya suruh mengikutinya. Ikhtiar manusiawi. Apa yang terjadi? Subhanallah, lebih tidak logis lagi, lebih bertentangan dengan naluri keibuannya. Ternyata peti itu nyangkut di pemandian istri-istrinya Fir'aun di sungai Nil itu. Celakalah menurut logika manusia. Habis. Aduh, gara-gara nurutin perintah Allah ini coba. Mungkin umat Islam, sebagian kaum muslimin akan bilang seperti itu. Dengan saya berhijab mengikuti perintah Allah, ekonomi saya jadi ambruk.
Dengan saya sekarang ini memelihara jenggot, hubungan saya, koneksi saya dengan orang-orang umum terputus, bahkan bisnis saya sekarang berkurang. Dengan saya berhijrah, sekarang tidak bermuamalah riba, jadinya seperti ini, seperti ini. Seakan-akan menyesali itu semua, nasallallahu alaihi. Tapi lihat, di balik itu ada keberkahan dan kemudahan yang diberikan Allah. Anak yang dilempar dikembalikan oleh Allah lagi kepada ibundanya Nabi Musa. Dan kalau seandainya ibundanya Nabi Musa tidak mendengarkan perintah Allah, tidak mengikuti perintah Allah, dia nyusui Nabi Musa gratis. Sekarang digaji oleh Fir'aun. Coba nyusuin anaknya sendiri digaji. Karena dia tidak akan mungkin tinggal sendiri di istana. Akhirnya apa? Seluruh keluarganya diundang oleh Fir'aun untuk tinggal di istana. Dibikinkan rumah megahnya. Udah begitu digaji dan seluruh kehidupannya dijamin oleh Fir'aun. Inna ma'al usri yusra. Segala ujian dan cobaan itu pasti Allah berikan kemudahan. Coba sekarang yang kedua. Setelah Rasulullah SAW melanjut usia sakit-sakit dan tidak membuat Rasulullah SAW itu berhenti untuk mendakwahkan Islam. Rasulullah ketika sakit membentuk pasukan besar untuk menyerang Romawi, mengangkat seorang panglima yang masih sangat muda sekali, umur 18 tahun. Coba bayangkan. Ada Pak sekarang ini anak umur 18 tahun sudah memimpin perang. Bukan perang-perangan. Kalau perang-perangan pakai pistol-pistolan, tembak-tembakan, itu namanya latihan di bumi pertah. Ini perang beneran, membawa pasukan ribuan. Akhirnya di perjalanan mendengar Rasulullah meninggal dunia. Baliklah itu Usamah ibn Zaid. Kembali ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW dikubur dan Abu Bakar diangkat sebagai penggantinya, Abu Bakar tidak menunggu waktu dan menunda, langsung perintah Rasulullah yang belum pernah dinasakh dan dibatalkan, dilanjutkan lagi oleh Abu Bakar. Ketika itu dikritik, Abu Bakar, sahabat yang senior ini masih banyak, yang pengalaman perang itu masih banyak, kenapa kamu ngangkat Usama yang baru kemarin? Itu usulan sebagian sahabat. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak akan bakal merubah perintah Rasulullah sekecil apapun kalau Rasulullah SAW tidak akan merubah. Dituntun, Mbak. Jadi kuda yang dinaiki panglima besarnya Rasulullah, yaitu Usama, yang umurnya masih 18 tahun, digiring oleh Abu Bakar, dituntun Abu Bakar sementara beliau dalam keadaan berjalan. Subhanallah, seorang khalifah dalam rangka untuk meloloskan, untuk menunaikan titah baginda Rasulullah, orang yang paling dicintai yaitu Rasulullah SAW, dan tidak ada perubahan sama sekali. Makanya ketika Abu Bakar menghadapi orang-orang yang murtad dan tidak mau bayar zakat, dia kirim surat kepada mereka, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Demi Allah, aku akan kejar yang dulu unta-unta, meskipun kecil, yang dulu pernah diserahkan kepada Rasulullah, sekarang mereka tidak mau menyerahkan ke saya. Itulah Abu Bakar. Itulah khalifah, itulah sahabat, itulah orang yang menunjukkan ketundukan totalitas kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Begitu juga harusnya kita. Ketika kita menghadapi suatu larangan, jangan banyak bertanya, kenapa Allah melarang? Tapi kenapa saya sekarang sampai hari ini tidak meninggalkan larangan tersebut? Itu yang penting. Ketika Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan satu perintah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan kita depankan asabiyah kita depankan aturan organisasi kita, aturan daerah kita, tradisi kita, logika kita, perasaan kita. Akhirnya apa? Perintah Allah dan Rasulnya kita keduakan, ketigakan. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun.
Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai rujukan hukum. Wala yajidu fi wa yusallini wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka tidak menemukan ganjalan di dalam menerima perintahmu dan menerima dengan lega hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah kita itu khawatir tertimpa azab, bencana dan musibah, azab di akhirat, bencana di dunia, menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak di antara kita sekarang ini menyampingkan perintah Allah dan Rasulnya dengan logika kita, dengan ART organisasi ataupun yayasan kita, dengan asabiyah kita, dengan tradisi kita, dengan budaya kita, dan akhirnya umat mengalami kecelakaan secara totalitas, mendapatkan musibah yang umat sekarang ini tidak merasakan hal itu. Yang musibah paling puncak adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah akhir khutbah saya. Khamsun idzabtulibtum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang semoga aku berlindung kepada Allah tidak menimpa kalian. Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu kaum, melainkan Allah akan menimpakan penyakit dan juga wabah yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Lam tadhuril fahishatu fi qaumin khat hatta yu'linu illa fashafihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran dan timbangan, nyunatin anggaran. Illa ukhidu bisinin wa syiddatil mauna wa juri sultan. Melainkan Allah akan menurunkan bencana berupa apa? Paceklik, sulitnya hidup, dan jahatnya para penguasa pemimpin. Dan yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya. Illa muni'ul qatra minas sama. Melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru. Andaikan bukan karena pertimbangan hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan. Maksudnya hujan yang baik, hujan yang berkah. Tapi hujan sebagai bentuk azab, musibah, bencana berkali-kali menimpa kita. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa rasulih. Tidaklah mereka itu melanggar janji Allah dan janji Rasulnya. Illa sallatallahu alaihim aduwan wa akhadhu ba'da ma indahum. Melainkan Allah akan timpakan, Allah akan kirimkan penjajah dan mengambil sebagian, bahkan sebagian besar dari kekayaan mereka, dikuras habis, yang udaranya, yang daratannya, yang lautannya, yang sekarang tambang-tambang yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Tidaklah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa yatakhayyaruna mimma anzalallah. Memilih apa yang diturunkan terbaik dari Allah. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Melainkan mereka didundung konflik, ditimpa perpecahan yang sangat dahsyat, yang tidak pernah mengenal selesai dan kesudahan. Nas'alullah al-afiyah. Demikian aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.